Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun muttaqun. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kita sehingga di kesempatan malam ini kita bisa berjumpa kembali di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak rahmat dan kebaikan melalui majelis ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan janji syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah yang dirahmati Allah, tema kita malam ini adalah memilih amalan terbaik di akhir zaman, berangkat dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, badiru bil a'mal fitanan ka kita illailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian mengumpulkan bekal. Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian mengerjakan amal-amal soleh. Fitanan ka kita ilail muslim, sebelum datangnya fitnah, ujian yang bentuknya bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan, orang yang terkena fitnah itu paginya beriman, sorenya kafir. Au yumsi wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sorenya dia masih beriman namun besok paginya dia telah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia telah menjual agamanya, menukar keyakinannya, menggadaikan imannya dengan sekeping dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak akan membahas tentang fitnah akhir zaman, tapi sepotong dari kalimat badiru bil a'mal, tentang pentingnya untuk menyiapkan atau memperbanyak bekal. Kenapa? Lazimnya kita hidup di dunia ini memang harus bekerja. Lazimnya kita di dunia ini harus banyak beramal. Seperti kita di dunia itu kita bekerja untuk apa? Untuk melindungi diri kita dari kelaparan, dari kekurangan, dari sifat mengemis dan meminta belas kasihan. Kita berlindung dari tidak berharganya diri kita. Ya, jamaah sekalian, kita tahu ada manusia baik, ada orang baik, tapi orang sebaik apapun kalau tiap hari kita mengemis kepada dia, lama-lama dia akan bosan, lama-lama dia akan jengkel, apalagi nampak bahwa diri kita menjadi beban bagi orang tersebut. Padahal kita sehat, kita mampu, kita kuat, tapi kemudian kita meminta-minta kepada orang lain. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, kapanpun 24 jam sepanjang hayat kita meminta kepada Allah, Allah suka. Tapi kalau manusia, nggak ada manusia itu yang sebaik apapun kemudian tiap hari kita datang meminta belas kasihan kepada dia, maka pada akhirnya manusia itu akan bosan dengan kita. Jangankan manusia biasa, ya, Rasulullah SAW yang suatu hari kedatangan pengemis, dia datang meminta kepada Rasulullah, kemudian Rasul memberi kepada dia.
Ya, dia menganggap Rasul itu baik hati. Besoknya kemudian dia datang lagi. Ya, kemudian Rasul masih memberi dia. Dia makin yakin tidak ada orang yang lebih baik daripada Nabi Muhammad. Besoknya dia bawa istrinya, dia bawa anaknya. Dia datang lagi minta kepada Rasulullah. Yang ketiga kali ini Rasul bukan ngasih, tetapi apa? Rasul ngasih kampak sama dia. Apa kata Rasul? Engkau pergi ke hutan mencari kayu bakar, kau pikul di atas pundakmu, lalu kau jual di pasar. Itu yang dengannya engkau bisa mencukupi kebutuhan dirimu, anakmu, istrimu, dan bisa membuat wajahmu tertutupi. Ya, artinya wajahmu terhormat. Itu lebih baik daripada kau datang untuk meminta-minta kepada manusia, baik engkau nanti diberi atau engkau ditolak. Ini dalam Islam konsepnya demikian. Ya, jamaah sekalian, sebagaimana kita di dunia sangat mengandalkan daripada pekerjaan kita, perbuatan kita, ya, begitu juga besok di akhirat kita nggak bisa minta tolong kepada orang lain. Kita nggak bisa menyandarkan kepada bapak kita, kepada tetangga kita. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni. Setiap orang pada saat itu sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka fokus untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Ya. Nah, di dunia kita diberi contoh bagaimana manusia pada dasarnya dia punya sifat egois, dalam arti dia tetap berpikir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di dunia yang kita masih punya ya, kalau misalnya ada orang kaya berkecukupan ngelihat ada orang miskin yang kekurangan, dia punya perasaan seperti itu. Tapi itu pun ada batasnya. Maka di akhirat tidak demikian. Di akhirat orang itu sudah amalnya menggunung sekalipun dia nggak berpikir untuk men-split amalnya buat orang lain. Ini Mbak ya, jangankan ke orang lain, istrinya, anaknya pun gak bakal dikasih sampai dia diputuskan selamat dari neraka dan dia mendapatkan tiket masuk surga. Ketika di surga baru dia mulai mikirkan orang lain, gitu Pak. Tapi selama keputusan di padang mahsyar itu belum selesai, ya, sampai Ibunda Aisyah, istri tercinta Nabi Muhammad SAW pun bertanya, wahai suamiku, wahai baginda Rasulullah SAW, apakah engkau nanti di akhirat juga akan melupakan aku? Apakah engkau juga nggak ingat lagi dengan diriku? Maka Rasulullah mengatakan, amma fi salasi mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun dalam 3 situasi nggak ada seorang pun akan ingat dengan orang lain, aku juga nggak bakal ingat kamu. Saking mengerikannya situasi pada saat itu. 1, ketika sedang ditimbang catatan kebaikan dan keburukan. 2, pada saat menerima lembaran catatan yang ditimbang tadi. Dan yang ketiga, pada saat berjalan di atas sirat. Itu semua orang tidak akan ingat dengan siapapun, bahkan yang paling dikasihi sekalipun. Bahkan Rasulullah SAW kepada Ibunda Aisyah sekalipun nggak ada yang ingat. Nanti memang orang beriman itu baru ingat sama anaknya, sama istrinya, sama temen ngajinya, sama ustadznya, sama orang-orang yang waktu di dunia punya ikatan ukhuwah imaniyah itu baru akan bertanya, ya Rob, mana si fulan kok nggak ada di surga? Setelah dia mendapatkan jaminan masuk surga, dia dapat tiket surga, dia sudah aman dulu gitu Pak, gitu ya. Ya, dia sudah aman dulu, baru dia berpikir untuk menyelamatkan orang lain. Nek di dunia kan enggak ya. Di dunia itu ada seorang ibu rela mati demi anaknya, seorang bapak rela lapar demi anak istrinya. Itu di dunia, ya. Tapi di akhirat, itu enggak terjadi. Karena pada saat di akhirat setiap orang sibuk untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi poin pertama, konsep berpikir daripada tema kita adalah bahwa sebagaimana di dunia kita sebetulnya sibuk dengan diri kita. Kita pengen mengamankan supaya perut kita tidak lapar. Kita pengen mengamankan supaya keluarga kita berkecukupan. Kita pengen memastikan bahwa kita tidak terhina, tidak direndahkan.
maka kita bekerja, maka kita mencari nafkah, kita mencari harta, mencari bekal, ya. Supaya apa? Terbebas dari fitnah. Begitu juga besok di akhirat. Maka kalau di dunia itu amalnya itu cari duit supaya perut kita kenyang. Nah, bagaimana di akhirat supaya kemudian kita selamat? Ya, kalau di dunia kita selamat dari lapar haus, selamat dari hujan dan panas, selamat dari hujatan dan caci maki tetangga kanan kiri, selamat daripada bulian orang lain, maka besok kita pengen di akhirat selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana di dunia kita melakukan aktivitas bekerja, begitu juga untuk kepentingan akhirat kita melakukan aktivitas-aktivitas yang memang memungkinkan bagi kita. Sebagaimana di dunia kita punya rumah, di akhirat kita pengen punya rumah. Di dunia kita punya kendaraan, di akhirat kita juga pengen punya kendaraan. Di dunia kita punya keluarga yang bahagia, di akhirat juga kita pengen punya keluarga yang bahagia, ya. Nah, pertanyaannya, apa yang paling membuat kita kemudian sukses ataupun mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum masuk pada poin berikutnya, maka sebuah kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memiliki satu sifat yang ini membuat kita optimis, yaitu Allah itu Al-Adl. Allah itu Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala diwujudkan paling tidak yang kita rasakan, kita saksikan ada dua hal. Pertama, bahwa Allah memberikan peluang kepada semua makhluknya itu waktu yang cukup. Satu hari dikasih 24 jam. Orang miskin, orang kaya, pengangguran, super sibuk, ya. Bos 24 jam, karyawan 24 jam, manajer 24 jam, staf 24 jam, ya. Pedagang, petani, semua diberi waktu 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dikurangi. Ini ya, jemaah sekalian, ya. Maka kita punya peluang untuk beramal. Yang kedua, bahwa keadilan Allah, bahwa Allah menjanjikan kebahagiaan kepada kita tanpa pandang bulu. Artinya apa? Orang miskin bisa bahagia, orang kaya bisa bahagia, orang sehat bisa bahagia, orang sakit bisa bahagia. Ya, siapapun berpeluang untuk bahagia. Kenapa? Karena Allah jadikan kebahagiaan itu pada hati. Ya, kalau seandainya kebahagiaan itu ada pada harta, maka orang miskin nggak ada yang bahagia. Kalau kebahagiaan itu ada pada kecerdasan akal, maka yang bodoh yang nggak sekolah bisa nggak bahagia. Kalau bahagia itu pada kekuasaan, jabatan, dan kedudukan, maka rakyat jelata nggak berhak untuk berbahagia. Kalau bahagia itu pada ketampanan fisik dan kesempurnaan, maka orang yang jelek, buruk rupa, atau berkebutuhan khusus tidak bisa bahagia. Namun Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan itu pada hati. Dan setiap orang pasti punya hati. Tidak setiap orang punya duit, tidak setiap orang punya ketampanan, tidak setiap orang punya kedudukan, tidak setiap orang punya posisi dan jabatan, tapi setiap orang punya hati dan perasaan. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan. Kemudian, nah, ini yang ketiga, yang paling pokok, bahwa puncak kebahagiaan itu besok di akhirat. Ya, Anda silahkan buka Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tidak pernah ada perintah untuk mencari sa'adah di dunia, kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah ketika menyebut kata-kata sa'adah, kebahagiaan, itu Allah hanya menyebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Yang pertama berbicara tentang waktu, yang kedua berbicara tentang tempat. Berbicara tentang waktu, Allah menyebutkan faminhum sakiyun wa sa'id. Di akhirat nanti manusia terbelah menjadi 2. Sakiyun celaka, sa'idun berbahagia. Ini waktu. Jadi tidak ada di dunia ini, ya, di alam dunia ini bahagia yang hakiki. Adanya nanti di akhirat. Yang kedua, Allah berbicara tentang bahagia itu tempat. Maka Allah mengatakan fa'ammal ladina su'idu fafil jannah. Adapun orang yang berbahagia
fafil jannah, maka dia tinggalnya di surga, ya. Selama di dunia tidak ada yang namanya kebahagiaan hakiki, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebuah keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa besok di akhirat setiap kita ini berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, ya. Nah, bagaimana konsepnya? Konsepnya adalah bahwa ternyata untuk masuk surga itu nggak harus jadi ustadz. Santri berhak masuk surga. Untuk masuk surga nggak harus jadi orang kaya. Orang miskin apapun berpeluang masuk surga. Untuk masuk surga nggak harus jadi ulama, alim. Ya, orang yang bodoh sekalipun bisa masuk surga. Untuk masuk surga nggak harus soleh banget, enggak, begitu kan, ya. Yo, nyerempet dosa juga masih berpeluang masuk surga, gitu kan. Abot toh Pak, jadi orang soleh banget kan berat toh, ya. Yang banyak model-model kita itu kan kholatu amalan soleha wa ukhara wa akhara sayya. Ya, kadang soleh, kadang toleh gitu kalau model-model kita gitu kan. Kadang ibadah, kadang maksiat. Itu berpeluang masuk surga semuanya, ya. Nah, jamaah sekalian, ya. Bahkan Rasulullah menyebutkan ada tukang sampah yang masuk surga, bukan dengan sholatnya, bukan dengan zakatnya, bukan dengan zikir doanya, tapi dengan aktivitas dia nyingkirkan sampah dari jalanan. Apa kata Rasulullah? Inni ra'aitur rajula yataqallabu fil jannati fi husnin amatuha anit thoriq. Sungguh aku melihat ada orang masuk surga bukan karena sholat puasanya, tapi apa? Dia suka menyingkirkan sampah dari jalan. Ya, ini tukang sampah nggak tahu ngaji, Pak. Betul ya. Tapi ya sholat tetap, betul ya. Tetap nggak meninggalkan sholat, nggak meninggalkan kewajiban. Cuman amalan utamanya apa? Menyingkirkan sampah dari jalan. Dalam riwayat lain kita dengar ada seorang wanita pezina Bani Israel yang masuk surga gara-gara apa? Memberi minum seekor anjing yang kehausan. Bayangkan, memberi minum seekor anjing yang kehausan itu dibalas oleh surga dengan surga. Bagaimana memberi minum orang yang kehausan? Gitu ya. Ya, memberi minum anjing saja berpeluang untuk masuk surga. Bagaimana dengan memberi minum kepada manusia? Ya. Ada yang masuk surga kata Rasulullah dulu, kata Rasulullah. Ada seorang di Bani Israel itu yang dia ini punya karyawan banyak. Ya. Dia punya orang-orang yang suka ngutang sama dia. Lalu dia bilang sama karyawannya, lewat gang ini tagih si fulan, lewat gang ini tagih si fulan. Kalau bisa bayar terima duitnya, kalau nggak bisa bayar ya udah lewatin, diikhlasin aja. Mudah-mudahan Allah ngiklasin kita besok masuk surga. Fatajawazau anhu, maka Allah kemudian apa? Mengizinkan dia untuk melewati sirat dan kemudian dia masuk surga. Bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya. Sholatnya pas-pasan, puasanya males-malesan, tapi hatinya itu lapang. Paling gampang ikhlasin orang, gitu Pak. Ya. Tapi tolong hadis ini jangan dibacakan kepada yang mau nagih utang kita, nggih. Ya. Kalau kita ditagih pakai dalil yang lain. Tapi kalau pas kita nagih ketemu yang begitu, hadis ini menjadi pelipu lara ketika ada yang kita tagih kok nggak mau bayar, gitu kan. Ya sudahlah, sabar, gitu kan. Karena waktu kita nagih itu ternyata yang ditagih ngomong, "Mbok ya sabar toh. Wong aku aja yang bayar sabar, kamu yang nagih kok nggak sabar toh." Ya, kudu ngelus dada itu, ya. Ada juga yang masuk surga, masya Allah, ya, bukan karena bangun malamnya, bukan karena sholat, bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya, tapi karena apa? Dia nggak kepenginan orangnya. Masih ingat kisah sahabat Nabi yang dijanji masuk surga, membuat Abdullah bin Amr bin As kemudian mengintai dia di rumahnya 3 hari 3 malam hanya karena pengen tahu amalan apa yang istimewa. Ternyata 3 hari 3 malam nggak dia dapatkan apa-apa. Puasa enggak, bangun malam enggak, sedekah enggak, ngaji enggak. Tapi ketika didedes akhirnya dia ngaku bahwa saya ini orang yang nggak merinan, nggak iri ngeliat tetangga beli mobil baru, nggak ada perasaan
apa namanya ya, hasad, apalagi dengan orang yang dapat bonus, yang dikasih ini gratisan, fasilitas. Betul-betul hati saya itu bersih dari perasaan semacam itu. Itu membuat Abdullah bin Amr bin As mengatakan apa? Wah, ini dia ini. Iki saya ngabot iki. Aku ra kuat nek on amalan koyong ini. Gitu ya. Itu Abdullah bin Amr mengakui, saya nggak sanggup kalau punya amalan seperti Anda. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya ya, ada satu korelasi ataupun kemiripan antara kita beramal di dunia dengan beramal untuk kepentingan akhirat kita. Apa itu? Nah, ini kan tadi judulnya memilih amalan, gitu ya, memilih amalan. Kenapa? Karena kalau kita nggak milih, itu bisa apa ya namanya ya, merusak tubuh kita, merusak mental kita, merusak diri kita, ya. Atau singkatnya kita akan nggak bisa menikmati hidup kita. Kita nggak bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Ya, apa contohnya? Contoh kalau ada seorang dokter bedah, pakar dalam urusan penyakit dalam, yang kalau ngoperasi orang itu biayanya 2-3 juta, 2-3 juta sekali operasi. Sehari dia bisa ngoperasi 20 orang misalnya. Itu penghasilannya berapa, Pak? 50 yuto, 20 yuto. Itu satu hari, 1 bulan berapa kira-kira? 1 bulan dia bisa dapat duit 1 M, 1,5 M. Lah, ada orang dengan kemampuan, keahlian profesional seperti ini, kok milih nanam cabai di depan rumahnya? Kira-kira pekerjaan dia nanam cabai itu bisa mencukupi kebutuhan dia? Nggak bisa. Ya, yang ditanam cuma 10 batang, gitu kan? Ya, panennya nunggu 4-5 bulan, nggak menghasilkan, macam itu kan. Wah, padahal dia punya kemampuan sebagai seorang dokter profesional. Sebaliknya, ada seorang petani yang tiap hari berkutat dengan dunia pertanian. Dia punya kemampuan untuk menggarap sampai berhektar-hektar, tapi kemudian dia milih menjadi seorang tukang atau kuli bangunan yang mungkin hanya dibayar 80.000, 100.000 satu hari, ya, kepotong makan siang, rokok dan sebagainya, ya. Tentu dia nggak bisa mencukupi kebutuhannya. Padahal kalau dia menjadi petani yang profesional, dia bisa menjadi kaya raya dengan kebun kentangnya, dengan kebun jagungnya, dengan kebun duriannya, gitu kan, ya. Dia punya keahlian di bidang itu. Begitu juga, ya, seorang tukang kuli bangunan yang dia ketika bekerja mendapat bayaran seperti itu, mencukupi kebutuhannya. Lah kok meri karo ustad? Wah, enak ustad ya, sekali manggung ngomong sak jam ento amplop begitu. Terus dia yang nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, nggak pernah sekolah, pengen nyoba kayak begitu. Kira-kira hasilnya diapain, Pak? Timpukin jamaah begitu kan, ya, ngomong nggak genah begitu kan, ya. Nah, singkatnya, kalau setiap orang itu menggunakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dia dengan maksimal diekspor, dia akan mendapatkan apa yang layak untuk dia. Ya, kenapa? Karena syarat untuk jadi orang kaya, syarat untuk berkecukupan, nggak harus kemudian punya hotel bintang 5, nggak harus dia menjadi pedagang emas, nggak harus dia tuh punya pesawat ataupun jual beli mobil, enggak. Jual gorengan itu bisa jadi miliarder, Pak. Ada nggak tukang gorengan jadi miliarder? Ada, itu goreng kebab punya 1000 gerobak itu ya. Ya. Bisa nggak kita kaya raya itu dengan jualan roti harga 1000-an, Pak? Bisa, ya. Ada kawan saya itu infaknya ratusan juta per bulan cuma jualan roti 1000-an. Tapi sehari bikin 1 juta piece gitu loh, Pak. Karyawannya cuma 400 orang gitu kan, ya. Nah, itu infaknya ratusan juta sebulan. Ngambilnya nggak banyak-banyak, 30 rupiah per biji. Tapi produksinya 1 juta piece per hari gitu ya. Dia bisa kaya raya dengan itu. Ada nggak yang kaya raya menjadi petani? Ada. Petani durian, dia punya 10 hektar gitu kan, ya. Masya Allah gitu kan, ya. Itu baru kebun duriannya, kebun sawitnya 1000 hektar gitu kan, ya.
Sebulan 1 juta per hektar, berarti 1 bulan 1 M begitu ya. Ada nggak yang dia menjadi kaya raya hanya menjadi tukang batu? Ada, tukang batu ginjal gitu bang ya, nyabutin ginjal dari pasien gitu ya. Ya sekali nyabut 2 juta, 2 juta begitu loh ya. Intinya semua berpeluang untuk menjadi kaya dalam tanda kutip, mencukupi kebutuhan dia. Nah jamaah sekalian ya, sebagaimana di dunia ketika kita milih pekerjaan tadi bisa mencukupi kebutuhan, dan saya yakin jamaah sekalian, terlepas kalian punya problem apapun, tapi faktanya hari ini masih hidup, bisa makan dan menikmati kehidupan karena kalian nih, kita semuanya punya profesi pekerjaan yang bisa diandalkan gitu loh. Maka ini saya buat hanya sekedar ilustrasi yang paling mudah. Untuk kebahagiaan akhirat juga sama ya. Kenapa? Karena pintu surga itu tidak satu, pintu surga itu ada banyak. Rasulullah SAW menyebutkan, man anfaqa zaujaini fi sabilillah ya du'iyalahu yaumal qiyamah ya abdallah hadza khair. Siapa yang menginfakkan sepasang harta terbaiknya di dunia, maka di hari kiamat akan dipanggil, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan yang telah kamu lakukan. Maka barang siapa yang di ahli sholat, masuk surga dari pintu sholat. Siapa yang ahli puasa, masuk surga dari beberoyan. Siapa yang ahli sodakoh, masuk surga dari pintu sodakoh. Siapa yang ahli jihad, masuk surga dari pintu jihad. Siapa yang ahli sabar, akan masuk surga dari pintu sabar. Nah jamaah sekalian, ada satu ayat yang sangat korelatif dengan pembahasan ini, yaitu nasihat seorang pengikut Nabi Musa kepada Qarun, di mana beliau menasehati dengan kalimat yang Allah sebutkan, Allah kutip dalam Al-Quran, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini nasihat umat Nabi Musa kepada Qarun yang waktu itu pamer harta banyak. Maka dia mengatakan, wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Carilah akhirat. Fima atakallah, pada apapun yang Allah berikan kepadamu. Jadi ini kalimatnya adalah gunakan semua pemberian Allah untuk nebus akhirat. Nah masing-masing kita itu dikasih sama Allahnya sama atau beda Pak? Beda-beda ya. Ada yang dikasih harta berlebih, ada yang dikasih badan dengan kekuatan berlebih, ada yang dikasih otak cemerlang lebih dari rata-rata, ada yang dikasih suara yang lebih indah, ada yang dikasih kedudukan dan jabatan, ada yang dikasih ketampanan yang itu menjadi modal bagi dia gitu ya. Perempuan kadang-kadang yang cantik itu Pak, bodoh aja dapat duit banyak gitu loh ya. Dia nggak sekolah saja kalau cantik itu dia bisa dapat uang banyak begitu ya. Sama gitu kan ya. Ada juga orang dengan ya justru sama Allah dikasih wajah yang paling susah nelongso, justru dari situ itu dia dapat duit banyak ya. Ada seorang tokoh yang sangat terkenal, kaya raya, tadinya cuman pedagang asongan di terminal atau di stasiun. Datanglah seorang yang pengen ngasih challenge, Mas mau nggak jadi hosting ya. Wah wajah saya hancur kayak gini jadi hosting gimana, justru saya nyari yang hancur-hancuran mukanya begitu loh ya. Akhirnya dia terkenal Pak gitu ya. Wah kemudian di televisi, wah duitnya nggak karu-karuan ya. Ya itu dia sama Allah dikasih kayak begitu ya. Singkatnya begini, masing-masing kita sama Allah beda-beda dikasih cara untuk mencari rezeki di dunia. Begitu juga berdasarkan hadis ini ya, kita dikasih Allah beda-beda untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat ya. Rumusnya sama. Apakah kita mampu memanfaatkan semua pemberian Allah untuk mendapatkan dunia? Itu juga berlaku. Apakah kita mampu menggunakan pemberian Allah kepada kita untuk kebahagiaan akhirat? Karena tadi kita katakan Allah Maha Adil ya. Orang miskin bisa masuk surga, orang kaya bisa masuk surga, orang bodoh bisa masuk surga, ulama juga bisa masuk surga. Nah pertanyaannya, bagaimana kemudian kita menggunakan semua pemberian Allah itu untuk jalan ke surga? Kenapa?
karena kalau tidak mampu menggunakannya. Ada yang masuk neraka karena banyak duitnya, tapi juga ada yang masuk neraka karena kemiskinannya. Dia menjual imannya, kan gitu ya. Ada yang masuk surga dengan ketampanannya. Nabi Yusuf masuk surga dengan ujian ketampanan, tapi ada juga yang masuk neraka gara-gara ketampanannya. Ada yang masuk surga dengan buruk wajahnya karena dia akhirnya dibully, dihina. Itu kan tumpukan kebaikan semua ya Pak. Tapi ada juga yang masuk neraka karena buruk wajahnya, justru malah dia rusak sekalian, dia ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu Pak ya, orang-orang barat itu ada yang mengganti mukanya jadi kayak setan, diganti kayak binatang, dibuat sisik kayak ular, dibuat taring kayak harimau. Ini mereka merubah ciptaan Allah, udah jelek dibuat tambah jelek lagi, gitu kan ya. Nah, sebagaimana ada orang yang masuk surga karena ilmunya yang luar biasa, tapi Bal'am bin Bawra, ulama di zaman Bani Israel, masuk neraka karena apa? Ilmunya. Ya, nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muhasabahnya adalah ya, bisa nggak kita mengikuti nasihat umat Nabi Musa tadi yang mengatakan wabtagi fima ataqallah, gunakan semua yang Allah kasih sebagai jalan untuk menempuh surga atau kebahagiaan akhirat. Nah jamaah sekalian, hadis yang tadi saya bacakan, siapa yang ahli sholat masuk surga dari pintu sholat, siapa yang ahli puasa masuk dari bab royan, para ulama mengatakan begini ya, kan setelah Nabi menyampaikan itu, Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah orang yang masuk surga dari semua pintunya? Kata Rasulullah, ada. Dan aku berharap engkau termasuk yang akan masuk surga dari semua pintunya. Ya, apa kata para ulama? Susah kalau kita pengen jadi kayak Abu Bakar. Gitu Pak ya. Puasanya ranking 1, sholatnya ranking 1, sedekahnya ranking 1, hajinya ranking 1, jihadnya ranking 1, sabarnya ranking 1, ilmunya ranking 1. Itu angel gitu Pak. Rata-rata mayoritas anak Adam, manusia, itu hanya punya 1 atau 2 kelebihan ya. Seperti profesi dan pekerjaan ya, di antara kita tuh kan ada yang mengandalkan gaji bulanan, ada yang mengandalkan bonus mingguan, penghasilan mingguan seperti tukang kuli bangunan. Kalau yang bulanan seperti karyawan di perusahaan ya. Ada yang mengandalkan harian seperti pedagang kuliner di pinggir jalan. Ada yang mengandalkan musiman seperti petani atau para peternak. Ada yang mengandalkan ya tergantung dapat tender apa enggak, begitu kan ya. Ada juga yang mengandalkan warisan atau mengandalkan utangan, itu juga ada ya. Memang sih Pak, memang paling enaknya menurut saya nih, yang paling enak udah dapat gaji bulanan, dapat bonus mingguan, dapat keuntungan harian, masih dapat kontrakan per sekian bulan, masih punya kebun berhektar-hektar yang nanti setiap tahun menghasilkan, masih punya saham di perusahaan, pokoknya dia punya sumber yang banyak. Tapi pertanyaan saya, yang model begini jumlahnya banyak atau sedikit? Sedikit. Mayoritas kita, paling tidak yang ada di masjid ini, itu sumbernya dari mana? Ya paling 1 atau 2. Ada 3, 4 tapi nggak terlalu deh. Contohnya apa? Jenengan bekerja di perusahaan, mungkin nanam cabai, tapi kan paling 2-3 batang pohon aja di depan rumah, itu kan ya. Oh jenengan jualan harian, punya empang, kolam ikan, ya paling isinya cuma berapa, nggak bisa kita andalkan, gitu kan ya. Oh kita pedagang kuliner, ya kadang-kadang dapat kontrakan, ya paling punya 1-2 pintu aja, gitu kan ya. Yang itu juga pas-pasan. Kita bukan pemilik real estate yang sewa bulanannya bisa ribuan pintu, begitu kan ya. Nah jamaah sekalian ya, disinilah kita diajarkan satu saja sumber kalau besar itu sudah cukup, menurut satu aja asal bisa diandalkan itu sudah cukup. Begitu juga dengan ibadah di dunia ini, kan kita ngandalin 1 atau 2 aja kan ya, yang paling utama biasanya 1. Jadi kalau ditanya profesi apa Mas, ya pekerjaan utama saya, nah dia baru nyebut guru kah, pedagang kah, karyawan kah, atau apa. Begitu juga amal soleh Anda apa Mas yang paling utama. Sebab ini diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Contoh ketika Rasul nemui Bilal, apa kata Rasulullah? Ya Bilal, aku dengar sendalmu udah di surga. Itu kan. Amalan apa yang paling kamu andalkan? Bilal nggak nyebutkan sholat, puasa, sedekah ini, enggak ya. Kata Bilal apa? Tidaklah aku berhadas pagi atau siang, sore atau malam, melainkan aku pasti wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Bilal nggak nyebutin yang lain-lain. Mungkin Bilal sadar beliau punya kompetisi dalam sholat tuhur yang itu tidak menjadi pilihan banyak orang. Ya, oh ini tuh amalan utamanya. Ya, tadi saya ceritakan sahabat yang dijamin masuk surga. Amalan utamanya bukan sholat, puasa, ngaji, zikir, doa, tapi apa? Ya, dia nggak iri kepada saudara-saudaranya, nggak iri dengan tetangganya. Ada juga sahabiah perempuan yang datang menemui Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya punya penyakit epilepsi, ayan, ya, saya ini minta didoakan supaya sembuh. Apa kata Rasulullah? Kamu milih tak doakan sembuh atau kamu sabar dengan penyakit kamu tapi dapat surga? Ya, itu perempuan tadi mengatakan, kalau begitu saya tak milih sabar, yang penting dapat surga. Ya, jemaah sekalian, ini beberapa riwayat ini ada satu korelasinya, yaitu apa? Masing-masing orang itu punya pintu surga yang paling lebar, beda-beda. Ya, pada konteks Bilal, kalau boleh kita ilustrasikan gini Pak, jenengan tahu sholat tuhur yang dilakukan Bilal tadi ya, sholat setelah wudhu. Pertanyaan saya, siapa yang tahu keutamaan sholat tuhur? Saya sampai hari ini nggak tahu keutamanya apa sih ya, gitu ya. Atau kalau pertanyaan berikutnya, mana yang lebih utama, mana yang lebih besar pahalanya, sholat tuhur atau qobliyah subuh? Ayo, ya kita sepakat qobliyah subuh tak? Wong itu lebih utama daripada dunia dan seisinya, gitu kan? Kurang apa lagi coba? Lebih utama daripada dunia dan seisinya. Nah, pada kasus Bilal mungkin beda ceritanya. Ilustrasinya begini, Anda jualan HP 1 unit labanya 1 juta, tetapi karena satu pasar itu ada 1000 gerai yang jualan, maka mungkin sehari cuma laku 1 atau mungkin 2 hari laku 1, sehingga 1 bulan labanya cuma 15 juta atau 20 juta. Gede ya. Tetapi kalau ditawarin, ada pedagang bakso atau mie ayam yang 1 mangkoknya hanya laba 2000, tapi sehari karena nggak ada saingannya laku 2000 mangkok. Kira-kira kalau disuruh milih yang mana? Milih jualan HP yang sehari labanya kadang 500, kadang 1 juta, kadang nggak dapat laba karena nggak laku, dibandingkan dengan jualan bakso yang labanya cuma 2000 tetapi 1 hari laku 2000 mangkok karena nggak ada pesaingnya. Jamaah sekalian, sholat tuhur bagi Bilal itu nggak ada pesaingnya. Saya nggak menemukan sahabat lain yang mengandalkan sholat tuhur sebagai andalan utama. Tapi sekaligus itu juga match, cocok dengan Bilal. Karena Bilal itu apa? Marbot masjid, takmir, tinggalnya di masjid, 5 waktu mengumandangkan azan. Kalau kentut itu wudhunya gampang, sholat itu juga mudah. Maaf kalau profesi Anda itu supir angkot misalnya, gitu kan ya, lalu mengikuti amalan Bilal, kira-kira abot betul Pak? Abot, diseneni jamaah angkot itu ya, di perempatan batal, ya, itu ngerepotin begitu. Maka memilih amalan Bilal jadi berat. Yang tadi masuk surga gara-gara nggak punya iri, nggak kepenginan, itu kan Abdullah bin Amr bin As mengatakan, waduh nih ini aku abot, aku nggak bisa amalan kayak begini. Ya, kenapa? Abdullah bin Amr bin As ini anak pejabat, anak orang kaya, pedagang, ya pebisnis. Lah pebisnis disuruh nggak boleh iri, ya angel Pak, gitu loh ya. Dengan pebisnis nggak boleh iri sama orang. Padahal setiap kita ngeliat ada orang lebih sukses, kepengen nggak kita? Kepengen. Nah, nek nggak boleh iri, mesti nggak jadi jualan, ya. Ya, wong kita tuh pengen belajar dari orang lain kok, gitu kan. Lah ini kata Abdullah bin Amr, aku nggak sanggup, aku tak masuk surga lewat yang lainnya aja, gitu kan ya. Yang disuruh milih amalan ini nggak bisa. Lah ini cocoknya buat wong beso sing ora kepenginan, ngono lho Pak. Ya.
Ya, nek dia disuruh amalan yang lain mungkin berat, berlomba-lomba, banyak-banyakan infak, nggak kuat dia, gitu ya. Tapi kalau pedagang, pebisnis berlomba-lomba untuk banyakkan infak, mungkin cocok, begitu ya. Ya. Kemudian pada kasus wanita sahabiyah, nah ini Bapak-Ibu sekalian, kadang-kadang pintu surga kita itu bukan dari duit kita yang banyak, bukan dari ibadah kita yang luar biasa, tapi dari keridhaan kita dan kesabaran menerima kenyataan hidup. Di penjara, sakitnya nggak sembuh-sembuh, gitu kan? Diuji dengan berkebutuhan khusus, tetapi menerima dengan ikhlas, itu bisa menjadi pintu surga kita. Kenapa ketika Abu Bakar sakit kok nggak ditawari milih sembuh atau sabar dapat surga? Kenapa Abu Bakar kok didoakan sembuh? Ali bin Abi Thalib sakit didoakan sembuh, Umar bin Khattab didoakan sembuh, sahabat-sahabat senior besar yang sakit didoakan sembuh, gitu kan? Kok perempuan ini nggak didoakan? Wallahu alam, ya. Namanya analisa, bisa benar bisa salah. Tapi boleh jadi ini perempuan kampung, perempuan yang tidak terkenal, perempuan yang tidak punya peran di tengah masyarakat, perempuan yang tidak punya kontribusi apapun, sehingga andai kata dia sehat itu nggak terlalu memberi banyak manfaat, tapi sakit yang dia derita dan kemudian dia jalani dengan kesabaran, itu pintu surga terlebar buat dia. Kalau saya boleh tanya begini, kira-kira orang seperti Abu Bakar As-Siddiq lebih manfaat sehat apa sakit? Sehat. Orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang senior tadi lebih manfaat mana? Waktu dia sakit atau sehat? Pasti sehatnya, gitu kan? Maka orang-orang kayak gini lebih baik sembuh. Kenapa? Ketika sembuh, peluang amal dia jadi sangat besar. Jadi nek dengan itu sakit, ya, kok kemudian ya Allah, gara-gara sakit saya jadi nggak bisa sholat jamaah. Gara-gara sakit saya jadi nggak bisa mencari nafkah buat keluarga, gara-gara sakit saya jadi nggak bisa ngisi taklim padahal ditunggu jamaah, gara-gara sakit saya kemudian nggak bisa berkontribusi dalam dakwah jihad fisabilillah, mintalah kesembuhan. Tapi kalau ada koruptor sakit di ruang ICU, gara-gara sakit kemudian dia jadi nggak korupsi, ya jadi dekat pada Allah, nggak usah minta sembuh yang begitu. Itu ya. Kenapa? Sakitnya membuat dia lebih dekat kepada Allah, begitu ya. Yang model-model begini nih nggak usah didoain sembuh lah, gitu loh ya. Kenapa? Sakitnya lebih bermanfaat, gitu ya. Sakitnya lebih bermanfaat daripada sehatnya, gitu loh, ya. Ya ini analisa bisa benar bisa salah, tapi singkatnya bahwa setiap kita kudu cerdas melihat apa yang Allah titipkan kepada kita. Kadang-kadang fima ataqallah, yang Allah kasihkan kepada kita nggak harus dalam bentuk harta. Kadang-kadang yang dikasihkan Allah kepada kita adalah apa? Kekurangan, keterbatasan, ya, keterhimpitan. Itu Anda dikasih surga melalui anak yang durhaka, yang membuat Anda tiap hari doa terus. Anda dikasih surga melalui istri yang galak, cerewet, ngamuan tiap hari, begitu kan ya. Anda kemudian mengingat hadis Nabi, man kadoma ghaidahu wa huwa qadirun ala ayyunafidahu du'iyalahu yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu Allahu min khuri'in haitsu syaa. Siapa yang bersabar tidak menumpahkan amarahnya padahal dia mampu melampiaskannya, maka di akhirat akan dipanggil sama Allah, disuruh milih bidadari manapun tercantik yang dia suka. Itu ini buat suami yang diuji dengan pengen marah terus tiap hari sama anak dan istri, tapi dia tahan, gitu kan ya. Dia dikasih Allah seperti itu. Kadang-kadang begini Bapak Ibu ya, kita ini kalau dapat ujian sudah cari solusi ke sana kemari kok nggak nemu-nemu, maka saya katakan itu bukan lagi persoalan, tapi itu kenyataan yang harus diterima, gitu ya. Nggak usah stres gitu loh Pak ya. Ini adalah kenyataan yang harus diterima, bukan ujian yang kemudian kita harus cari kemana ya solusinya. Udah ini, udah itu, udah datang ke sana, udah konsultasi, sudahlah. Ini ujian yang harus ini kenyataan hidup yang harus diterima. Itu lebih membuat kita lapang, membuat kita ridho dengan seperti ini ya. Nah, jemaah sekalian, sebagai penutup, maka
apa yang kita bahas ini relevan dengan yang dikisahkan oleh seorang ulama yang bernama Imam Malik, di mana pada suatu hari Imam Malik ini diajak oleh temannya, ya, yang bernama Abdullah Al-Umri. Abdullah Al-Umri ini dia melihat masyarakat banyak yang sudah nggak kenal akhirat, sibuk dengan dunia. Maka akhirnya dia fokus pengen uzlah, menjauhkan diri dari manusia, dari masyarakat. Kemudian dia sembunyi, cari tempat untuk menyepi, uzlah, yang isinya sholat, puasa, ngaji, zikir, doa. Nah, Abdullah bin Umri ini sahabat dekatnya Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau kirim surat kepada Imam Malik dengan mengatakan, ya Imam Malik, udahlah, jangan taklim terus, jangan ngaji terus, jangan ngajar terus, jangan nulis terus, ayo kita uzlah, kita fokus ibadah. Maka Imam Malik kemudian membalas surat itu dengan mengatakan, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah itu membagi amalan kepada manusia seperti Allah membagi rezeki. Farubba rajulin futiha lahu bis salat wa lam yuftah lahu fis shaum. Ada di antara hamba Allah yang dikasih kemudahan untuk sholat, seneng ibadah sholat, tapi kalau disuruh puasa nggak kuat, ya. Ada yang begitu enteng kalau bersedekah, tapi kalau disuruh puasa nggak tahan. Ada yang begitu rajin kalau berpuasa, tapi kalau sedekah nggak punya uang, gitu ya. Maka kata Imam Malik, amma ana faqad raditu bima qasamallahu li minal ilmi. Beliau mengatakan, ya, waqad raditu bima futiha li fihi. Maka aku sudah seneng nih dengan nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, nulis, taklim, ngajar. Aku ridho dengan pemberian Allah terhadap kemampuanku di bidang ini, ya. Wa ma adzunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Sudahlah, ya, aku juga nggak merasa apa namanya, ya, lebih baik dari kamu juga nggak perlu merasa begitu. Masing-masing kita diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Biarkan aku dengan milih taklimku, dan kamu silahkan kalau mau uzlah, ya, nggak perlu memaksakan kepada orang lain untuk melakukan seperti yang kamu lakukan. Seakan-akan hadis ini mengingatkan begini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini sudah menjadi ahli sholat, jangan mencela orang yang sholatnya masih biasa-biasa, ya. Ya, kalau kita ini rajin puasa, kita nggak perlu mencela orang yang hobinya makan terus, gitu kan, ya. Kalau kita ahli sedekah, nggak perlu mencela orang yang sedekahnya itu sangat jarang atau nggak pernah kelihatan. Kenapa? Boleh jadi dia memiliki simpanan yang tidak kita ketahui, ya. Tetapi ya samalah sebagaimana kalau kita ini jualan, nggak perlu merendahkan orang yang bercocok tanam, gitu kan. Kalau dia ternak, nggak perlu nyalain yang berdagang, karena masing-masing orang ini punya cara untuk bertahan hidup, nggak perlu menjelekkan profesi orang lain. Begitu juga nggak perlu merendahkan amalan orang lain. Dan memang faktanya demikian, jamaah sekalian, ya. Sebagaimana kata Imam Malik tadi, ya, kita pun saya yakin juga demikian, ya. Ada di antara antum itu kalau ikut ngaji semangat begitu kan, kotak infak lewat, pura-pura diem ngantuk, itu juga ada, gitu kan, ya. Ada yang kalau disuruh puasa, wah kuat sekali puasa, gitu kan, ya. Nggak cuma Ramadan, Senin Kemis tambah Daud, ya. Kenapa? Ya lumayan mau ngirit-ngirit, gitu kan, ya. Karena memang rezekinya sempit. Tapi ada yang disuruh puasa berat, Pak. Tapi nih disuruh sedekah nasi kotak jor-joran. Profesi dia kuliner, ya. Punya apa namanya bisnis kuliner yang tiap hari nyicipi menu terus gitu. Itu kan angel, Pak, disuruh puasa, Pak, ya. Ada orang yang kalau tolabul ilmi duduk ngaji sampai berjam-jam, bertahun-tahun tuh kuat, begitu kan. Ada ya ngaji saya sekedarnya lah, paling tablik akbar aja datangnya, gitu kan, ya. Ya sudah, nggak perlu dicela. Ya, mereka yang ngajinya cuma pas waktu ada apa namanya majelis takbir akbar, kalau kajian intent dia nggak datang. Memang bukan di situ barangkali pilihan amal dia, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, disinilah kemudian setiap orang perlu mengerti apa yang menjadi kebaikan buat dia. Secara ringkas begini, ya.
Kalau ada orang kaya kok milih amalannya puasa, menurut saya ini keliru. Kenapa? Puasa nggak usah nunggu kaya, Pak. Wong miskin banyak yang pintar puasa, itu kan. Ada pejabat, tentara, polisi, kemudian amalan utamanya baca Quran. Baca Quran, anak TPA, anak tahfidzul Quran itu pinter-pinter. Ya, kalau orang kaya itu amalan utamanya sedekah, bukan puasa. Kalau pejabat tentara itu amalan utamanya menjaga keamanan. Kalau ada penguasa pejabat, amalan utamanya bukan baca Quran, tapi apa? Tanda tangan. Satu tanda tangan yang dia bubuhkan merubah sebuah kebijakan dan aturan, itu jauh lebih besar pahalanya. Ustadz kok amalan utamanya zikir doa? Keliru. Amalan utamanya taklim, ngajar, nulis, menyebarkan ilmu. Itu amalannya lebih utama daripada duduk ibadah saja. Ya, jadi tadi saya katakan, wong profesor, dokter spesialis bedah kok amalannya nanam kacang. Nah ini enggak, bukannya haram Pak, bukannya haram, cuman apa? Eman-eman begitu, ya. Wong ustadz, kiai kondang kalau ngisi ceramah jamaahnya ribuan, amalan utamanya narik becak, profesinya ini ya keliru gitu kan, ya. Harusnya jadi dosen, jadi apa kan begitu, ya. Begitu juga di dalam amalan akhirat. Nah, sekarang kembali kepada masing-masing kita, ya. Kalau untuk ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu saya cukupkan dengan satu hadis Nabi SAW yang mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat ramadana wa hafidzat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha bil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Kalau ada seorang perempuan yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menutup aurat, menjaga kehormatan, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Buat perempuan simpel surganya, cukup manut, ojo ngeyel, ojo bantah karo bojone, ya. Walaupun itu kayaknya nggak afdol deh, kalau ada perempuan nggak bantah itu nggak afdol gitu loh, ya. Perempuan zaman sekarang ya Pak, ini ada tuh langka sekali, tapi justru inilah memang amalan yang paling utama buat mereka. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf waktu kita belandang sudah melewati waktu Isya, kayaknya cukup gitu ya. Kita cukupkan majelis ini, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.